Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Nurdi SAGMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Keguruan dan juga segenap sivitas Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Al-Fatah Siman Sekaran Lamongan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya Reha Nurdiana Dewi akan memaparkan hasil makalah saya, yakni yang bertema kompetensi guru PAI, implementasi guru, dan konsep guru masa kini. Langsung saja, yakni pada isi pokok pemaparan pada makalah saya. Yang pertama yaitu kompetensi guru PAI, yang kedua implementasi guru, dan yang ketiga konsep guru masa kini. Selanjutnya, langsung pada pembahasan yang pertama, yakni kompetensi guru PAI. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban secara bertanggung jawab dan juga layak. Kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru dalam mengajar. Nah, kompetensi tersebut akan terwujud dalam penguasaan pengetahuan dan profesional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru. Artinya apa? Guru bukan saja harus sekedar pintar, tetapi juga harus pandai mentransfer ilmunya kepada peserta didik, sehingga peserta didik dapat menerima pembelajaran dengan baik dan juga mudah memahami pelajaran. Dalam kompetensi guru PAI terdapat 6 macam kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial, yang kelima kompetensi spiritual, dan yang keenam leadership. Kompetensi pedagogik yaitu kemampuan mengelola pembelajaran yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi pembelajaran, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Jadi, dalam kaitannya dengan guru pendidikan agama Islam, yaitu kemampuan guru pendidikan agama Islam dalam mengajarkan moral melalui perencanaan pembelajaran seperti pemberian teori serta evaluasi yang terselubung dalam kegiatan belajar mengajar di kelas, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua yakni kompetensi kepribadian, merupakan kondisi guru sebagai individu yang memiliki kepribadian yang mantap, sebagai contoh seorang pendidik yang berwibawa. Adapun kompetensi kepribadian ini mencakup berbagai aspek, yakni memiliki kepribadian sebagai pendidik yang layak diteladani dan memiliki sikap serta kemampuan kepemimpinan dalam interaksi yang bersifat demokratis dalam mengayomi peserta didik. Jadi, dalam hubungannya dengan peran guru PAI yaitu dalam memberikan bimbingan moral, guru harus mempunyai kepribadian yang dapat dijadikan teladan oleh siswa di kelas. Dengan kata lain, baiknya kepribadian seorang guru dalam mengajar akan berpengaruh baik pula bagi siswa yang diajarkan. Yang ketiga, yakni kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi ilmu pengetahuan dan teknologi yang luas dan mendalam mengenai bidang studi atau mata pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik dengan menggunakan sistem instruksional dan strategi pembelajaran yang tepat.
Kompetensi profesional ini mencakup A. Yaitu penguasaan materi pembelajaran atau bidang studi yang mencakup ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni secara teoritis atau praktis. Penguasaan pengetahuan tentang cara dan proses belajar dan mampu membimbing peserta didik secara berkualitas. Memiliki pengetahuan dan pemahaman profesional mengenai perilaku individu dan kelompok dalam masa perkembangan dan mampu melaksanakan dengan proses pembelajaran untuk kepentingan peserta didik termasuk kegiatan bimbingan. Menguasai pengetahuan kemasyarakatan dan pengetahuan umum yang memadai. Yang keempat yakni kompetensi sosial. Kaitannya dengan pengaruh peran guru terhadap pembinaan moral merupakan kemampuan guru sebagai bagian dari suatu kelompok sosial yang mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali peserta didik, serta masyarakat sekitar dalam memberikan pendidikan moral. Adapun aspek-aspek dalam kompetensi ini meliputi memiliki perilaku yang terpuji dengan sikap dan kepribadian yang menyenangkan dalam pergaulan di sekolah dan masyarakat. Memiliki kemampuan menghormati dan menghargai orang lain, khususnya peserta didik dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Memiliki akhlak yang mulia sesuai agama yang dianut. Yang kelima yaitu kompetensi spiritual. Kompetensi ini merupakan pokok atau inti dari peran guru agama Islam dan juga sebagai peran pokok guru pendidikan agama Islam, sehingga dasar atau landasan arti pengabdian disematkan dalam kompetensi ini, seperti hanya menyadari bahwa mengajar adalah ibadah dan harus dilaksanakan dengan penuh semangat dan juga sungguh-sungguh. Meyakini bahwa mengajar adalah rahmat dan amanah. Meyakini sepenuh hati bahwa mengajar adalah panggilan jiwa dan juga pengabdian. Menyadari bahwa mengajar adalah aktualisasi diri dan kehormatan. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah pelayanan. Menyadari dengan sepenuh hati bahwa mengajar adalah seni dan juga profesi. Yang terakhir yaitu leadership. Kompetensi ini mengharuskan seorang guru agama mengambil peran sebagai pemimpin secara informal. Dalam arti bukan harus menjadi seorang guru yang layaknya di dalam sekolah, yakni berdasarkan kompetensi ini, maka guru agama Islam harus aktif, berwawasan luas, memiliki percaya diri tinggi yang disertai dengan pertimbangan kedewasaan, bertindak sebagai penjawab semua pertanyaan yang muncul, serta senantiasa memberikan solusi setiap permasalahan. Berlanjut pada pembahasan yang kedua, yakni implementasi guru. Bagaimana sih implementasi guru itu? Yakni guru harus menguasai metode mengajar, menguasai materi yang akan diajarkan, dan ilmu-ilmu lain yang ada hubungannya dengan ilmu yang akan diajarkan kepada siswa. Dan juga mengetahui kondisi psikologis siswa dan psikologis pendidikan, agar dapat menempatkan dirinya dalam kehidupan siswa dan memberikan bimbingan sesuai dengan perkembangan siswa. Dengan menguasai materi pelajaran, maka guru akan lebih mudah dalam pengelolaan kelas. Selain itu, guru menjadi lebih mudah dalam memilih strategi belajarnya, agar tujuan yang hendak dicapai dalam materi pelajaran tersebut berhasil terwujud. Penguasaan bahan ajar yang berkaitan dengan materi pokoknya yang ilmu-ilmu lain seringkali sangat dibutuhkan dalam memberikan penjelasannya. Hal ini menjadi sebuah kebutuhan di masa sekarang, di
di mana arus informasi begitu cepat untuk diketahui siswa. Dengan memadukan materi pelajaran pendidikan agama Islam dengan ilmu lain akan menjadikan proses pembelajaran lebih bermakna dan semakin mudah dipahami siswa. Tidak sekedar mata pelajaran yang bersifat dogmatis. Dan dengan memadukan dari ilmu lain yang ada hubungannya dengan materi pelajaran PAI, guru tidak harus tahu secara mendetail, yakni cukup gambaran umum sebagai penunjang untuk memahami materi pokoknya. Selanjutnya yaitu pada pembahasan yang terakhir, yakni konsep guru masa kini. Guru masa kini merupakan salah satu profesi yang dianggap sulit dijalani karena sebagai guru yang berada pada era sekarang yang dituntut memiliki pembaharuan dalam segala hal, termasuk dalam hal teknik mengajar. Nah, dalam konsep guru masa kini terdapat beberapa teknik mengajar. Di antaranya yaitu kreatif, giving and receiving, sharing, information technology, dan juga motivator. Kenapa guru masa kini dituntut untuk kreatif? Karena sebagai seorang guru yang menjadi panutan dan bahkan guru sering disebut dengan digugu dan ditiru, merupakan parameter bagaimana kecerdasan siswa atau kreatif siswa dilihat dari seberapa cerdas dan kreatifnya guru yang mengajar mereka. Jadi, kekreatifan siswa itu tergantung kekreatifan seorang guru. Yang kedua yaitu giving and receiving. Artinya, seorang guru harus memberi dan juga menerima. Seperti apa memberi dan menerima? Yaitu antara siswa dan guru harus saling memahami karakter masing-masing, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antara keduanya, yakni antara guru dan juga siswa harus saling lebih terbuka, yakni saling memberi kritik dan juga saran agar peserta didik lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga yaitu sharing. Seorang guru dituntut untuk selalu update dan mengetahui pembaharuan ilmu pengetahuan yang sedang berkembang sekarang, sehingga pengetahuan siswa semakin berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi, alangkah baiknya seorang guru dan murid harus sering-sering sharing agar seorang guru mengetahui perkembangan peserta didiknya. Selanjutnya yaitu information technology. Nah, guru masa kini harus menjadi guru kekinian yang paling paham teknologi demi menunjang pembaharuan ilmu pengetahuan dan juga pengembangan teknik mengajar. Bukan hanya mengandalkan buku, papan tulis, dan juga spidol, tapi mampu mengaplikasikan materi pembelajaran dengan pemanfaatan komputer, proyektor, dan juga internet. Karena pada masa kini, yakni sudah pada era global ini, seorang guru dituntut untuk lebih update lagi karena agar lebih menjadikan peserta didik lebih semangat dalam belajar karena tidak membosankan seperti hanya menggunakan buku, papan tulis, dan juga spidol saja. Yang terakhir yaitu motivator. Sebagai seorang guru harus menyentuh hati siswa terlebih dahulu sebelum menyentuh otaknya. Menundukkan tabiat buruk siswa dahulu baru menundukkan pikiran siswa. Ketika tabiat buruk dan hati siswa telah berubah menjadi baik, kemungkinan besar proses pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Nah, jadi sebagai guru masa kini harus menjadi seorang motivator bagi peserta didik. Karena apa? Peserta didik pada zaman sekarang itu identik lebih asik dengan dirinya sendiri. Jadi perlu untuk dikasih motivasi agar lebih giat belajar atau perkembangannya lebih baik.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian pemaparan dari saya. Dapat tarik kesimpulan bahwasanya kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajibannya secara bertanggung jawab dan juga layak. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut guru untuk memiliki beberapa kompetensi, yakni bagi guru PAI sendiri memiliki 6 kompetensi. Yang pertama yaitu kompetensi pedagogik, yang kedua kompetensi kepribadian, yang ketiga kompetensi profesional, yang keempat kompetensi sosial, yang kelima kompetensi spiritual, dan yang keenam kompetensi leadership. Kompetensi guru menuntut pendidik untuk harus menguasai metode mengajar, menguasai materi yang akan diajarkan, dan juga ilmu-ilmu lain yang ada hubungannya dengan ilmu yang akan diajarkan kepada siswa. Guru masa kini merupakan salah satu profesi yang dianggap sulit dijalani. Karena apa? Sebagai guru yang pada era sekarang yang dituntut memiliki pembaharuan dalam segala hal, termasuk dalam hal teknik mengajar. Nah, untuk guru masa kini ada beberapa teknik mengajar, yakni yang pertama kreatif, yang kedua giving and receiving, yang ketiga sharing, yang keempat information technology, dan yang kelima motivator. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.